Shalom saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Matius 5 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, apa yang saudara pahami mengenai tamak? Saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar kata tamak atau ketamakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tamak sebagai orang yang selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Perkara orang lain dirugikan, perkara orang lain kesusahan, perkara orang lain kekurangan, itu bukan urusan. Karena yang paling penting adalah saya mendapat banyak keuntungan. Itu tamak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi saudara, menurut Profesor Reinhard Kasali, bahwa belakangan ini ketamakan juga ditujukan dengan semakin banyaknya orang yang merasa miskin. Jadi saudara, ketamakan modern atau ketamakan di dalam masa pandemi ini bukan hanya mereka yang selalu berharap banyak tanpa memperhatikan orang lain. Tetapi juga ketamakan itu juga bisa dalam bentuk ketika orang itu selalu merasa miskin, padahal masih bisa makan 3 kali sehari, bisa tinggal di rumah yang layak, punya gadget, punya HP, punya motor, bahkan punya mobil, namun masih menganggap diri miskin dalam tanda kutip. Sementara saudara, di bawah sana masih banyak orang yang makan 1 kali sehari, tinggal di tempat seadanya, dan bekerja hari ini untuk hidup di hari yang sama. Sebaliknya saudara, orang-orang yang selalu merasa miskin ini lebih banyak hidup dalam dunianya sendiri, karena uang mereka untuk mereka sendiri dan sebenarnya mereka tidak mau berbagi. Mengeluhkan kelesuan ekonomi, tapi pada saat yang sama menikmati hasil ekonomi tanpa pernah bersedia berbuat kebaikan kepada sesama dengan embel-embel karena saya juga masih dalam kemiskinan. Saudara, inilah salah satu bentuk ketamakan masa ini, yaitu menganggap diri dalam kemiskinan, padahal hidupnya masih penuh keberuntungan. Saudaraku, Alkitab hari ini memang mengajarkan kita untuk menganggap diri miskin. Tetapi saudara, kemiskinan yang dimaksud bukan kemiskinan secara materi, melainkan kemiskinan akan hal rohani. Ini saudara yang penting ya. Hari ini memang firman Tuhan mengajarkan soal menganggap diri miskin, tapi kemiskinannya bukan secara materi, melainkan secara rohani. Menurut Tuhan Yesus saudara, kebahagiaan sejati adalah pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar, yaitu sikap hidup yang tidak mengikatkan diri pada harta duniawi. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 3 tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan orang yang menganggap miskin di hadapan manusia, padahal masih memiliki banyak keberuntungan. Maka pertanyaannya saudara, apa artinya miskin di hadapan Allah? Artinya adalah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Saudara, kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Seseorang yang merasa cukup baik, susah menerima pengajaran orang lain yang berguna bagi dirinya. Seorang murid yang merasa pandai tidak akan menimba banyak ilmu dari gurunya. Seseorang yang merasa hidupnya sudah cukup secara materi, maka seolah tidak akan membutuhkan Tuhan juga dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Ketika seseorang merasa cukup baik, cukup hebat, cukup pandai, cukup kaya, mereka tidak melihat bahwa mereka memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang demikian saudara, kata Alkitab, tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan sejati. Sebaliknya saudara, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya miskin di sini adalah orang yang mengakui bahwa dia tidak berdaya tanpa Tuhan. Bahkan saudara, kata miskin ini berasal dari bahasa Yunani petokos, yang berarti kondisi seseorang yang benar-benar miskin, sehingga ia tidak mampu hidup bahkan dari usahanya sendiri saudara.
Gambarannya saudara, orang yang miskin seperti ini itu seperti seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser alias 1 duit. Nominal yang pada masa itu sangat kecil. Dan nominal itu adalah sumber kehidupannya. Dia tidak punya yang lain. Beda hari ini saudara ya, ada orang yang mengaku miskin tapi masih bisa punya rumah, bisa punya HP, bisa punya banyak hal. Tapi ketika firman Tuhan katakan petokos ini benar-benar dalam keadaan yang tidak ada sama sekali. Nah saudara, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar bahwa mereka membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dia tahu tidak berdaya tanpa Tuhan. Dia benar-benar hanya butuh Tuhan dalam hidupnya. Mereka sadar bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan karena hanya oleh anugerah Tuhan saja mereka bisa hidup dan beroleh keselamatan. Dan itu bukan hasil usaha maupun kebaikan manusia, tetapi murni pemberian dan anugerah Tuhan. Sekalipun saudara, secara jasmani memiliki segala sesuatu, bahkan sangat cukup, namun dia akan menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Kesadaran itu saudara dinyatakan dengan usaha dan upaya untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini yang dinamakan orang yang berbahagia saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, memang segala sesuatu dia punya, tetapi dia juga tetap bergantung kepada Allah. Dia tahu bahwa dia butuh Tuhan. Ataupun juga saudara, ada orang yang secara materi mungkin sederhana, tapi ketika dia tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, ini pun juga adalah orang yang berbahagia. Karena kebahagiaan yang diajarkan Tuhan bukan terletak kepada jumlah materi, tetapi terletak kepada kebutuhan hatinya, kesadaran hatinya bahwa dia memerlukan Tuhan. Maka pertanyaannya saudara, adakah setiap kita juga memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah? Artinya saudara, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan jika memang kita memiliki perasaan ini saudara, maka kitalah yang empunya kerajaan sorga. Kitalah yang memperoleh kasih karunia. Kitalah yang beroleh kebahagiaan dari Allah untuk dinikmati dalam hidup kita setiap hari. Dan orang yang menyadari saudara bahwa dia membutuhkan Allah dalam hidupnya, maka dia akan berusaha dan berupaya untuk memelihara persekutuan dengan Tuhan. Saudara, orang yang tinggi hati tidak akan beroleh kerajaan sorga, melainkan Tuhan berkenan dan memberkati mereka yang dengan rendah hati mengakui bahwa mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan, yaitu orang yang menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Terlebih di dalam kondisi pandemi hari ini saudara, sehingga kita terus bersemangat, kita terus berupaya dan berusaha untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Oleh karena kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau di hadapan Tuhan. Sungguh malang nasib kami Bapa, jikalau kami menganggap bahwa kami ini tidak perlu Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, tolonglah supaya kami menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan itu kami peroleh oleh karena kami berusaha dan berupaya untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Terlebih di dalam masa-masa yang sulit ini Bapa, terlebih di dalam masa-masa yang susah ini, biarlah kami makin terus berpegang dengan perjanjian, dengan penuh semangat yang daripada Tuhan. Secara khusus berdoa untuk Valisa yang tepat pada hari ini
berulang tahun yang ke-16 Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk segala pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau telah membimbing, Engkau telah menyertai selama 16 tahun ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk kehidupan di masa-masa selanjutnya. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat, memberikan kesetiaan, memberikan ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Terlebih bersyukur Tuhan memberikan kedua orang tua, baik itu Pak Vega maupun juga Ibu Endang, yang juga sangat memberikan perhatian bukan hanya di dalam pengetahuan tetapi juga akan firman. Biarlah kiranya Falisa terus bertumbuh menjadi seorang anak yang setia, yang mencintai Tuhan dan mencintai akan orang tuanya. Demikian juga hamba-Mu mengingat untuk Bapak Vega dan Ibu Endang. Kiranya Tuhan Kau juga menolong di tengah-tengah masa sulit ini. Biarlah keduanya pun juga makin terus mengalami pertumbuhan rohani. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Natasha yang pada mulai minggu ini sudah akan memulai masuk di dalam perkuliahan. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan pimpin segala materi yang diterima. Dan biarlah kiranya jadikan Natasha ini sebagai seorang anak yang tentunya menjadi seorang anak yang terus terikat perjanjian dengan Tuhan, dan kiranya juga membanggakan Tuhan dan juga membanggakan orang tua. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai keluarga Pak Vega. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat yang sudah bersaat teduh, kiranya boleh kami makin terus bertumbuh di dalam iman oleh karena kami menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, sehingga kami menemukan kebahagiaan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Falisa. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan engkau menjadi seorang anak yang terus-menerus mengakui dan menyadari bahwa membutuhkan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati.